Selamat datang di kolektif YouTube. Di sini adalah channel untuk berbagi tips tentang pengembangan diri, pengembangan karir, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Oke, ini salah satu hal yang mungkin sangat umum dibahas ya gitu. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris gitu. Ini sering banget ditanyain ke saya di beberapa kesempatan terakhir. Terus gimana nih caranya supaya kita bisa uh, belajar bahasa Inggris tapi kita nggak pernah kursus dan semacamnya gitu. Jadi jawabannya sebenarnya bisa ya. Kalau ditanya bisa apakah bisa belajar bahasa Inggris tanpa kursus, bisa. Dan bahkan yang kursus pun kadang udah selesai kursus nggak bisa-bisa gitu ternyata. Karena letak permasalahannya bukan tempat kursusnya sebetulnya gitu ya. Tapi dari cara kita belajarnya yang seringkali keliru ya. Menurut saya sih keliru gitu. Um, ini nggak terbatas di bahasa Inggris aja ya, tapi juga di semua bahasa asing lah ya. Kalau kita mau belajar bahasa asing tuh harus gimana sih gitu sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya diawali dari satu mindset, kedua metodenya gitu. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teori yang lain, mangga gitu ya digunakan gitu. Kalau misalnya ini ya yang sudah saya pahami dan saya praktekkan gitu dan terbukti gitu. Kalau bilang jago sih enggak juga ya, saya bahasa Inggris saya lumayan lah ya, IELTS saya cukup untuk bisa kuliah di luar negeri lah, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman juga mungkin yang dicari itu ya gitu. Punya seenggaknya bisa cukup misalnya untuk kuliah di luar negeri atau English yang cukup untuk profesional gitu, bisa digunakan untuk kerja misalnya membaca dokumen-dokumen dalam bahasa Inggris atau misalnya wawancara dalam bahasa Inggris kurang lebih gitu. Nah, eh, kesalahan mindset itu berawal dari menurut saya ya adalah di sekolah ya gitu. Jadi ketika di sekolah kita udah udah keliru gitu. Biasanya kita belajar bahasa itu kan eh, dimulai dari kosakata ya atau vocabularies, kemudian menuju ke structure-nya gitu. Kemudian ke structure ya gitu. Jadi structure lah gitu. Jadi structure tuh kayak uh, misalnya I gitu. Habis I itu ada M, terus di sininya ada misalnya apa handsome gitu ya. Saya ganteng misalnya gitu. Kemudian kita belajar mengeja ini gitu. Belajar untuk gimana caranya kita bisa mengeja gitu di sini. Nah, ini menurut saya juga kekeliruan ya dalam belajar bahasa gitu. Ya, mungkin pakar bahasa punya pendapat lain, tapi ini ya buat saya ya, dan ini terbukti berhasil gitu. Yang saya pelajari itu, untuk belajar bahasa itu, um, ya kita harus seperti ketika orang pertama kali mengenal bahasa gitu. Jadi kalau ada orang belajar bahasa gitu ya, bayi ketika belajar bahasa itu kan dia nggak belajar dulu susunan kata gitu, nggak kan gitu sebenarnya. Misalnya kalau orang baru lahir itu kan dia punya telinga nih, telinganya gede gitu. Yang pertama dia dengar itu adalah suara ibunya gitu ya, bahasa yang diberikan ibunya gitu. Nah, menurut saya gitu, dan yang saya pelajari, hal pertama yang harus dipelajari dalam berbahasa itu adalah listening. Jadi berawal dari sini, mengenal kata dan bagaimana itu diucapkan gitu. Bukan belajar dari uh, vocabularies dan terjemahannya. Uh, Metode yang ini ya, yang di sekolah ini membuat otak kita itu menerjemahkan gitu ya, atau translate nantinya.
Karena kita belajar dulu misalnya apple adalah apel gitu, terus walking itu berjalan gitu dan seterusnya. Otak kita akan translate. Tapi ketika seseorang belajar mendengarkan terlebih dahulu ya, dia akan think in English gitu. Jadi dia akan belajar untuk memahami kata tersebut sebagai kata tersebut. Nah, gimana tuh? Jadi dalam otak yang terjadi bukan switching language ya, bukan mengalih bahasa, gitu, tetapi sudah berpikir tentang bahasa tersebut. Kalau misalnya pernah, mungkin ada yang pernah pesantren di Gontor atau misalnya pernah baca-baca buku tentang Gontor itu, mereka punya metode yang cukup unik. Jadi metodenya itu ditunjukkan, misalnya ini buku ya, nah ini buku gitu ya. Terus si gurunya akan bilang, misalnya hadza kitab sambil menunjuk bukunya. Hadza kitab. Tanpa diterjemahkan. Tapi dalam pikiran anak-anaknya ini sudah menunjukkan hadza itu ini, kitab itu buku. Bahasa itu kan alat komunikasi. Bahasa itu alat untuk menerjemahkan, bukan menerjemahkan, untuk menyampaikan tentang satu fenomena gitu. Jadi fenomenanya biasanya ada dulu, barangnya ada dulu, baru muncul bahasanya gitu. Nah, kita tahu bahwa misalnya ini adalah buku karena otak kita sudah punya konsep tentang buku ini gitu. Makanya ketika si gurunya bilang hadza kitab gitu ya di pesantren tuh, otak kita sudah tahu bahwa ini buku gitu. Maksudnya tuh ke situ. Sama dalam bahasa Inggris juga sama gitu. Ketika kita belajar menunjukkan objek ya dan belajar tentang objek tersebut, nah itu dimulai dari listening gitu, dari mendengarkan terlebih dahulu, kan gitu ya. Ketika bayi juga kita mendengar terlebih dahulu kata itu, nah setelah mendengar baru kita mengucapkan gitu. Nah jadi setelah ini satu, yang kedua itu adalah speaking, jadi bagaimana mengucapkan kata tersebut. Nah ini kan sering kali di akhir, makanya ujian bahasa Inggris bagus tapi waktu diajak ngobrol nggak bisa gitu. Nah itu karena ini nggak tahu kita cara mengucapkan kata itu seperti apa gitu. Nah di sini juga saya nggak akan ngajarin les bahasa Inggris ya, tapi itu kan ada ini kayak yang diucapkan oleh orang Indonesia tentang satu kata itu ketika diucapkan oleh bule atau oleh native speaker itu kan berbeda ya, berbeda cara pengucapannya gitu. Nah ini menurut saya jadi satu, listening, kita harus terbiasa dulu mendengarkan. Gimana caranya? Banyak ya, bisa lewat lagu gitu ya, musik lah. Ini tapi nggak jelas ya, nggak apa-apa. Musik atau ya podcast berbahasa Inggris atau film berbahasa Inggris ya gitu. Nah film kan ada terjemahannya. Nah itu nanti ada latihannya ya. Latihannya tuh misalnya kita coba matiin tuh si subtitlenya. Terus kita dengerin dia ngomong apa, hentikan per kalimat. Kita bukan lagi nonton untuk enjoy ya, tapi nonton untuk belajar gitu. Hentikan per kalimat itu, terus kita nangkep gak kata apa aja yang kita tangkap dalam satu kalimat gitu. Oh ternyata misalnya kita bisa nangkep I gitu ya, di sininya blank, terus di sininya ada apa lagi, di sininya blank. Nah ternyata dalam satu kalimat kita cuma bisa menangkap dua kata. Tapi itu terus dilatih. Nanti misalnya untuk ngecek apakah kita benar atau salah, nyalain lagi subtitlenya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk latihan listening. Jadi kita terbiasa mendengarkan sebuah kata diucapkan dari penutur asli bahasa tersebut. Jadi dulu pun ada beberapa kawan yang ketika di luar negeri, anaknya sekolah di sana, bahasa Inggrisnya tuh tidak terdengar seperti orang Indonesia. Bahasa Inggrisnya udah bahasa Inggris native aja. Kenapa? Karena mereka sehari-hari mendengarkan gitu. Mendengarkan si guru itu bicara itu. Nah, kemudian kita mengucapkannya gitu. Bayi juga begitu kan. Bayi juga begitu sebetulnya. Sorry, ini ada agak nggak enak.
pronunciation ya. Jadi kita belajar mengucapkan. Betul nggak kita mengucapkan kalimat itu gitu. Speaking itu dengan pronunciation. Jadi dari listening ke speaking. Nah, habis kita terbiasa dengan listening dan speaking ini, barulah kita masuk ke reading gitu. Jadi ini baca ya. Nah, ini buku lah gitu ya. Ininya. Jadi habis baru kita membaca aksaranya, mengenal aksaranya. Jadi dari mendengarkan, ya satu, kedua speaking, mengucapkan kata yang kita dengarkan, sudah betul atau belum. Terus habis itu kita belajar tentang aksaranya. Aksaranya tuh isinya apa, huruf apa dibuat apa gitu ya. Huruf apa ketika disebutkan kan beda ya, kalau Inggris tuh nggak kayak Indonesia gitu. Nah itu juga harus jadi timbangan gitu. Ini nggak enak ya. Nggak apa-apa deh. Nah terakhir baru writing ya. Belajar menyusun kalimat. Jadi harusnya menyusun kalimat tuh terakhir gitu sebetulnya. Kalau kita kan dimulai dari menyusun kalimat dulu gitu. Baru kita belajar yang lainnya. Nah ini urutannya ya. Saya mempraktekkan cara ini dan ya alhamdulillah berhasil ya. Jadi pertama dari mendengarkan, kemudian mengucapkan kata itu, kayak misalnya kalau ada lagu apa gitu ya, terus kita ulangi gitu ya, cara nyanyiinnya gimana gitu ya. Nggak harus enakan, yang penting kita kata-katanya bener enggak gitu. Nah terus membaca ya, dari membaca itu kita bisa menyusun kalimat karena kita menuliskannya gitu setelah kita mengenal susunan kalimat gitu. Nah lewat pola ini saya kira kita bisa lebih cepat memahami bahasa asing gitu ya. Tapi ada satu catatan, kalau bahasanya bukan Anglo-Saxon itu adalah yang kita gunakan sekarang itu alfabet ya, A sampai Z gitu. Harus bareng dengan aksaranya. Jadi ketika listening itu harus ada readingnya. Kayak misalnya kalau mau belajar bahasa Korea gitu ya, Mandarin, bahasa Arab. Nah, aksaranya harus bareng tuh dipelajarinnya gitu. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan lah. Tapi kalau misalnya English ya, atau bahasa-bahasa Anglo-Saxon yang lain gitu ya, rumpunnya kayak bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu, itu bisa menggunakan metode-metode ini gitu. Nah, kurang lebih itu untuk proses belajarnya gitu ya. Bisa dipraktekkan oleh masing-masing gitu ya. Nah, paling sekarang mungkin terakhir di mana aja belajarnya. Banyak ya sebetulnya untuk belajar English itu, ada ya kalau mau di Duolingo ya, ini belajarnya di handphone dan cukup komprehensif. Belajarnya mulai dari listening sampai writingnya ada, dan dia punya metodenya unik gitu. Dan menurut saya sangat efektif. Kedua ya cari aja yang gratisan di YouTube. Sebenarnya ya yang tadi menurut saya ya, jadi dari listening dulu, terus ke speaking, ke reading, ke writing gitu ya. Nyari aja di YouTube dengan kata kunci ini gitu. Nah, nanti ya sebelum menguasai seenggaknya bisa mendengarkan satu kalimat utuh, bisa mengucapkan satu kalimat utuh gitu ya, sampai menulis. Menurut saya yang jangan dulu latihan untuk kayak TOEFL kayak gitu sih, nanti aja gitu. Karena kalau ini udah dikuasai, belajar TOEFL dan IELTS itu ya itu teknikal lah gitu, nanti bisa menyusul. Karena untuk latihan-latihan tes-tes kayak gitu kan yang penting mah bisa ngerjain soalnya gitu. Karena tipe soalnya juga ada kekhususan tersendiri lah kayak gitu. Atau ya kalau mau nyari kursus online juga boleh ya, ada gitu banyak untuk English sekarang, e-course ya. Untuk nanti mungkin kalau misalnya soal IELTS atau TOEFL saya akan cerita di lain kesempatan gitu. Tapi ini untuk bahasa secara umum, mempelajari bahasa asing, nah kurang lebih seperti itu tadi gitu. Itu aja untuk
uh, video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam kolektif.